Udah? Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Cori Primasari, SPD MA, selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, dan teman-teman lainnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dina Septiani Sinaga, dari kelompok 5. Saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi maupun sesi tanya-jawab. Materi yang akan kami bawakan adalah demokrasi. Silakan Anissa Kawi untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu. Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi menurut Aristoteles, mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Yang keempat, demokrasi menurut H. Harris Soke ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat. Karenanya, kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah. Yang kelima, demokrasi menurut International Commission of Jurists adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Agnes. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959, periode 1959 sampai periode 1965, periode 1965 sampai 1998, dan periode pasca Orde Baru. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1959 dikenal dengan sebutan parlementer. Sistem ini berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan sistem demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya, pemerintah yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama.
Untuk menjelaskan pelaksanaan sistem demokrasi, saya serahkan ke teman saya, Violinda Sinta Maharani. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Pada perkembangannya sistem demokrasi terbagi menjadi 4 periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusioner pada tahun 1945 sampai 1950. Pada demokrasi ini, bangsa Indonesia disibukkan untuk berjuang menghadapi Belanda dalam agresi militer II. Dalam melaksanakan pemerintah, Presiden dibantu oleh KNIP. Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah KNIP menjadi legislatif. Selain itu, dikeluarkan pula maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik dan maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintah presidensial menjadi parlementer. 2. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama dibagi menjadi 2, yaitu masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada demokrasi ini, terjadi pergantian UUD, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS dan pergantian Konstitusi RIS dengan UUDS 1950. Pada saat inilah terjadi kekacauan konstituante sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Kedua, demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin terdapat banyak sekali penyimpangan. Contohnya, pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. 2. Pembentukan Nasakom. 3. Terbatasnya peran pres. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivanda Ayu Lestari. Baik, terima kasih atas akan melanjutkan mengenai pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia. Nomor 3, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pelaksanaan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1996. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru kepada rakyat pembangunan di segala bidang melalui Pelita 1, 2, 3, 4, 5, dan masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Nomor 4, pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan perbaikan peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurafida Ika Pratiwi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam menjalankan
menjalankan sebuah sistem demokrasi, patutnya kita harus mengetahui apa saja prinsip berdemokrasi. Bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi, dalam menjalankan pemerintahannya, prinsip demokrasi sangat berguna bagi pedoman, panduan, maupun acuan agar roda pemerintahan dapat terus berjalan. Cara yang dapat dilakukan ialah dengan mengimplementasikannya dengan baik dan sesuai konsep prinsip demokrasi. Beberapa prinsip demokrasi antara lain, 1. Adanya pembagian kekuasaan yang terjadi dalam negara, seperti yang telah dikemukakan oleh John Locke mengenai trias politika. Dalam sistem demokrasi terdapat 3 lembaga yang memiliki kesejajaran yang sama, namun berada pada badan yang berbeda-beda. Lembaga tersebut yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, pemilihan umum yang bebas. Kedaulatan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, dalam menjalankan kedaulatan tersebut, rakyat diwakilkan atau dibantu oleh para wakil-wakil rakyat. Rakyat bebas dalam menentukan dan memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negaranya. Dengan melalui pemilihan umumlah, maka wakil rakyat dapat terpilih dan menjalankan serta membenahi masukan yang diberikan oleh rakyat. Pemilihan umum yang dilakukan bukan tanpa paksaan ataupun dibayar dengan uang, sehingga wakil rakyat itu terpilih, melainkan melalui hati nurani dan kejujuran dari para rakyat. Ketiga, manajemen yang terbuka. Untuk mencegah terjadinya kekakuan dan otoriter pada pemerintahan, maka para rakyat diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintahan bertanggung jawab atas kerjanya baik dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial di masyarakat. Keempat, kebebasan individu. Negara yang menganut sistem demokrasi harus memberikan kebebasan untuk para rakyatnya, baik di bidang manapun. Tujuannya diberikan kebebasan untuk rakyat ialah agar saran yang diberikan oleh rakyat dapat membenahi dan meningkatkan kualitas pemerintahan. Kebebasan tersebut berupa bebas untuk berpendapat, bebas untuk berusaha, dan sebagainya. Namun kebebasan yang diberikan harus dipertanggungjawabkan, karena setiap masyarakat memiliki kebebasan yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, peradilan yang bebas. Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya. Dalam praktik kenegaraan, hukum memiliki kedudukan yang tinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum harus dapat mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Malika Yafa. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang prinsip-prinsip demokrasi. 6. Pengakuan hak minoritas. Setiap negara memiliki berbagai keanekaragaman yang berbeda, seperti suku, agama, ras, adat istiadat, maupun golongan. Keanekaragaman yang dimiliki tiap negara pastinya terdapat mayoritas dan minoritas. Maka dari itu, pemerintah harus adil dalam melindungi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Ketujuh, pemerintah yang berdasarkan hukum. Hukum memiliki peran dalam mengatur jalannya sebuah negara, sebab kedudukan hukum dalam kenegaraan adalah yang paling tinggi, sehingga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 8. Supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan dengan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kewenangan yang mengatasnamakan hukum, maka dalam membentuk pemerintahan yang adil harus berdasarkan hukum yang telah tertulis. 9. Pers yang bebas. Setiap negara demokrasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan dan kebebasan pers setiap rakyatnya, karena negara telah menjamin hal tersebut. Saat pers dilakukan, maka rakyat bebas untuk menyuarakan pendapatnya kepada para wakil dan pemimpin negara. 10. Beberapa partai politik. Setiap rakyat atau warga negara bebas untuk memilih partai politik yang akan didukungnya agar mendapatkan pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dapat dipercaya, serta amanah saat menjalankan tugasnya. Pada tahun 1999, awal dimulainya pelaksanaan pemilihan umum multipartai yang di mana setiap partai politik memiliki asasnya masing-masing dan tak lagi menggunakan sistem asas tunggal. Dan di sisi lain, warga negara tidak boleh mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang undang-undang. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliana. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan memaparkan tentang macam-macam dan pelaksanaan demokrasi. Pertama ada demokrasi berdasarkan prosesnya.
Macam-macam demokrasi berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung adalah proses demokrasi di mana warga negara dapat menentukan kebijakan secara langsung, tanpa perwakilan, perantara, maupun majelis parlemen. Demokrasi langsung diterapkan hanya di daerah dengan lingkup yang kecil, seperti kota kecil atau komunitas yang belum berkembang secara lebih jauh. Contohnya seperti pada suku-suku pedalaman. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung. Proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat seperti DPR. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Anggraini. Baik, yang kedua adalah macam-macam demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu sistem demokrasi di mana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat di parlemen, namun tetap dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, yaitu sistem demokrasi di mana terdapat hubungan erat antara badan eksekutif dan legislatif. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu sistem demokrasi di mana kedudukan eksekutif dan legislatif terpisah sehingga tidak saling berkaitan secara langsung. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh Anggraini. Baik, terima kasih. Implementasi demokrasi. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, bangsa Indonesia tentu menginginkan perkembangan demokrasi yang semakin baik di negaranya. Oleh karena itu, kita wajib menunjukkan serta menerapkan sikap positif atas pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur rule of law atau syarat-syarat demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan. Implementasi demokrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, implementasi demokrasi dalam lingkungan keluarga. Pada hakikatnya, faktor munculnya sebuah respon individu terhadap suatu lingkungan berasal dari lingkup keluarga di mana seseorang dibesarkan. Hal tersebut dikarenakan setiap anak merupakan kader bangsa ini di masa mendatang kelak, sehingga diperlukanlah suatu bentuk perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni musyawarah dalam mufakat. Melalui musyawarah mufakat, orang tua dapat memberikan pembagian tugas rumah tangga secara adil dan merata terhadap setiap anggota keluarga, karena setiap anggota dapat menyuarakan mengenai pembagian tugas yang dirasa layak baginya. Tercipta lingkungan yang berasaskan pada persamaan gender, sehingga tugas-tugas seperti membersihkan tidak hanya selalu dapat dilakukan oleh perempuan saja dalam suatu keluarga. Dapat membentuk sikap saling menghormati hak dan kewajiban serta tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga yang lain. Yang kedua, implementasi demokrasi dalam lingkungan sekolah. Aktivitas dalam mengimplementasikan nilai demokrasi di sekolah dapat dilakukan melalui musyawarah dalam menyelesaikan suatu peristiwa yang menyangkut kepentingan bersama sebagaimana berikut ini. Gotong royong membersihkan lingkungan kelas atau halaman sekolah, memilih pengurus OSIS atau pramuka dengan musyawarah atau mufakat, memilih pengurus kelas dengan musyawarah mufakat. Yang ketiga, implementasi demokrasi dalam lingkungan musyawarah. Dalam lingkungan masyarakat, musyawarah mufakat memiliki peranan penting dalam lingkungan masyarakat karena banyak menyangkut kepentingan bersama agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Seperti yang pertama, program pengembangan masyarakat atau lingkungannya. Pada dasarnya, bidang ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan yang memerlukan musyawarah penduduk setempat. Kedua, pemilihan ketua RT. Dalam hal ini, musyawarah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan baik atau tidaknya atau diterima atau tidaknya ketua RT terpilih dalam menjalankan peranannya bagi masyarakat. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan kami, Anika Setiana. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk selanjutnya, implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan umum atau pemilu merupakan perwujudan partisipasi rakyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara melalui cara yang berdemokratis. Pemilu bertujuan untuk memilih calon anggota DPR, DPRD, DPD, serta presiden dan wakil presiden.
Adapun bentuk dari pemilu yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam kehidupan politik ialah hak pilih. Hak pilih sendiri terdiri atas hak pilih aktif, hak pilih pasif. Hak pilih aktif memiliki syarat-syarat berupa 1. Warga negara Indonesia atau WNI telah berusia 17 tahun, sudah terdaftar dalam daftar pemilih. Sementara syarat-syarat untuk mencalonkan sebagai kandidat dalam pemilu ialah A. WNI berusia 21 tahun atau lebih. B. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Berdomisili di wilayah NKRI. D. Setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita proklamasi. E. Tidak sedang dicabut hak pilihnya dan terdaftar dalam pemilih. F. Tidak sedang menjalani pidana serendah-rendahnya 5 tahun. G. Sehat jasmani dan rohani. H. Bukan mantan anggota organisasi terlarang, Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi atau massa yang terlibat secara langsung dan tak langsung, dengan G30 SPKI. I. Cakap, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. J. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA. Yang selanjutnya, implementasi demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah suatu tata cara dalam kehidupan keputusan, dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ekonomi dan melibatkan seluruh golongan masyarakat, serta bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Teresia Yosefina. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kesesuaian sistem demokrasi Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila menengahi kepentingan antara masyarakat dan pemerintah dengan cara yang terbaik. Demokrasi Pancasila mengedepankan penegakan hukum dan peraturan yang ditetapkan pemerintah tanpa mengesampingkan pengakuan akan hak asasi dan kebutuhan warga negaranya. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita adalah sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. A. Bersyukur terhadap Tuhan akan kemerdekaan bangsa Indonesia. B. Nilai ini hendaknya diyakini sebagai awal dari lahirnya bangsa dan negara Indonesia. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Berani membela kebenaran. B. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. 3. Sila persatuan Indonesia. A. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. D. Dengan penuh rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak orang lain. C. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan keberadilan sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan ini ke Salma. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari demokrasi. Kesimpulan, demokrasi Indonesia yang berjalan melalui pemilu telah berjalan lancar dan aman. Kehadiran partai-partai dalam jumlah yang sangat besar dengan antusiasme yang kelewat tinggi telah memberi warna dan aroma tersendiri dalam pemilu ini. Kinerja partai masih bersifat euforia sehingga kampanye pemilu yang mestinya menjadi media sosialisasi dan pendidikan politik dalam rangka substansiasi nilai-nilai demokrasi ternyata sekedar menjadi medan show of force dan hura-hura semata. Tetapi bagaimanapun juga pemilu sistem multipartai ini merupakan langkah awal yang memiliki makna signifikan untuk mengisi transisi demokrasi ini. Saran demokrasi.
Pemerintah pusat dan daerah harus tegas dalam menjalankan sistem demokrasi di Indonesia. Harus tegas mengambil sikap dan menjadi penengah saat berlangsungnya pesta demokrasi, yaitu pemilu legislatif, bahkan pemilu presiden harus juga menjadi sikap independen, tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik. Baik lembaga-lembaga pemerintahan, baik dari daerah maupun pusat harus bersikap netral. Bahkan penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, dan komite pengawas pemilu yang notabene harus bersikap netral tetap harus berjalan sesuai prosedur yang berlaku, jangan melakukan hal kecurangan. Baik, terima kasih. Akan saya kembalikan kepada moderator Dina Septiani. Oke, terima kasih teman-teman yang udah langsung saja kita mulai ke sesi tanya jawab, maksimal 3 orang.